Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Luar biasa Allah memberkati kita pada pagi hari ini di awal minggu yang pertama, yaitu di awal tahun yang Tuhan berikan bagi kita. Betapa baiknya Tuhan, luar biasa Dia memberkati kita sepanjang tahun yang telah kita lalui. Kita masih ada pada saat ini kalau bukan karena anugerah penyertaan Tuhan, itu tidak mungkin. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ketika kita percaya pada Tuhan. Nah, inilah suatu luar biasa betapa baiknya Tuhan. Dan oleh karena itu kita akan menyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa teman-teman pada pagi hari ini. Terima kasih Allah yang baik, yang memberkati kehidupan kami sepanjang tahun 2021 hingga kami dapat menginjak tahun 2022. Itu semua adalah oleh anugerah-Mu semata-mata Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan karena kami juga mengasihi Engkau dan hidup takut akan Engkau. Terima kasih Yesus, berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan dapat memuliakan Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang teman-teman mari berdiri. Kita akan menyanyi pujian kasih Allah melingkupi kita, melingkupi saya, melingkupi engkau sekalian. Nah, kita nyanyikan pujian ini, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan dan sesama lebih. Sekali lagi dikatakan kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa
silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini dengan sikap berdoa, dengan sikap yang sungguh-sungguh memiliki dengan sikap kerendahan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, lawatan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kita akan mengangkat satu pujian, hanya ada satu pujian. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Salam, selamat pagi. Kalau kita mau dengan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita siapkan hati kita, mari kita berdoa dulu ya. Untuk adik-adik semua atas besar dan tunas remaja, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini Engkau boleh menyiapkan hati kami bersama anak-anak kelas besar dan tunas remaja belajar tentang kebenaran firman-Mu, supaya Engkau boleh membuat kami bersama anak-anak ini bertumbuh di dalam Kristus, di dalam kebenaran-Mu, di dalam keajaiban dan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua bersama anak-anak tunas remaja dan kelas besar di rumah. Biarlah hari ini ya Tuhan, semua kembali untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik adik-adik, nah, saya mau cerita tentang bagaimana orang Majus diberi petunjuk. Ya, mungkin adik-adik sudah semua tahu kan, pasti sudah tahu bagaimana orang Majus ini diperlihatkan lewat mimpinya. Tapi perlu saya jelaskan dulu ya. Orang Majus ini orang yang paling pintar tentang alam, yaitu seperti apa ya? Astrologi atau seperti astronomi. Berarti seluruh alam ini orang Majus itu sudah berpengalaman, dan orang ini sudah pintar sekali. 3 orang ini mengetahui
kemana arah langkah dia berjalan. Ya. Orang Majus itu berasal dari kata bahasa Yunani namanya magos, yaitu orang yang tadi yang berpengalaman tentang astronomi dan astrologi, ilmu pengetahuan alam. Nah, kita akan bicara tentang mengenai orang Majus berdasarkan mimpi. Biasanya kalau kalian mimpi pasti ada apa kan ya loh. Nah, orang Majus pun seperti itu. Dia bermimpi melihat bintang dan itu suatu pemberitahuan bahwa di situ tanda di mana Tuhan Yesus lahir. Ya. Dari penjelasan itu, dari mimpinya itu, orang Majus ini mulai berpikir, apa maksud ini? Sementara dia lihat ke kiri, ke kanan, ke atas, bintangnya arahnya kemana? Belum ketahuan. Tapi karena keyakinannya mimpi itu, dia kan pintar menerjemahkan atau mengartikan sebuah mimpi orang Majus ini. Dia sangat berpengalaman. Sekali lagi saya ulangi, dia sangat berpengalaman. Karena dia sudah mempelajari tentang ilmu astronomi dan astrologi. Jadi dia mencoba arah kemana bintang. Tapi karena itu mimpi itu adalah satu tanda dan diberitahukan kepada 3 orang Majus ini bahwa ada seorang raja yang lahir di Bethlehem. Tandanya itu ada tanda bintang yang ada di atas, dan mereka berjalan terus. Dia menunjukkan jalan itu. Tapi sebelum mereka berjalan dan mengetahui tanda bintang itu, mereka berembuk. Apa yang kita bisa kasih ke bayi yang baru lahir itu? Yang kita dengar bahwa kita mimpi 3 orang ini bersama-sama. Jelas tuh 3 orang ini mimpi menunjukkan bahwa ada seorang bayi yang baru lahir. Dia itu adalah seorang raja yang akan memimpin dunia ini. Adik-adik, pada saat mereka sudah sepakat ya melanjutkan perjalanan, dia berembuk. Kira-kira apa yang kita kasih kepada bayi itu? Ya. Apa ya? Mereka sambil berjalan sambil melihat tanda bintang itu arahnya kemana? Mereka di tempat gelap dan saat itu bermimpi malamnya. Jadi mereka tidak tahu arahnya kemana, dan Bethlehem belum tentu tidak tahu arahnya kemana. Tapi karena ada pemberitahuan itu, dia tetap berjalan sambil berembuk, apa yang bisa kita kasih kepada bayi itu. Nah, adik pasti tahu loh, biasanya kalau ibu-ibu atau mama kalian ya kalau dengar ada orang itu anaknya ini loh baru melahirkan, pasti terbeban kepingin memberikan sesuatu. Kalau saat ini entah itu baju bayi, entah popok, entah selimut bayi, bahkan ada mainan. Ya. Saat itu yang dibawa oleh orang Majus ini hanya emas, segumpalan emas ya. Sebetulnya itu adalah bekal perjalanan orang Majus. Emas, ada kemenyan dan mur. Ya. Emas logam itu digunakan menandakan bahwa tentang yang berpikir apa ya yang kita kira-kira kalau kita kasih emas pantas enggak. Nyatanya dia berpikir layak benar, dia seorang raja, dia harus menerima emas itu. Nah, adik-adik bisa baca dari Matius 2 ayat 6 ya. Itu mengatakan bahwa Yesus adalah seorang penguasa bumi ini yang sekarang kita pijaki sekarang ini ya.
Dan itu bayi waktu itu bayi Yesus layak menerima sebuah gumpalan emas, emas utuh, yang sebenarnya itu adalah bekal orang Najus. Tidak tahu arahnya kemana, tapi karena itulah cara Tuhan menunjukkan bagaimana Dia mengasihi dunia ini. Lalu yang satu ini ada, yang temannya lain ngomong, ini ada kemenyan. Bagaimana? Pantaskah kemenyan ini dipersembahkan kepada bayi? Ya, saya jelaskan mengenai kemenyan. Kemenyan merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk wangi-wangian, yang membuat ya suasana bisa harum. Ya, bahkan mungkin kalau dibuat sekarang rempah-rempah itu buat minyak baju kita, supaya kalau kita sudah selesai mandi, sabun tok kadang enggak berbau harum. Tapi kalau disikat minyak harum, wah kita bisa berbau harum. Yang digunakan hanya untuk satu tujuan, yaitu sebagai penyembahan. Nah, kemenyan itu adalah satu wangi-wangian untuk menyembah kepada Allah. Itu kalian bisa baca dari Keluaran 30 ayat 37. Saya jelaskan kemenyan ini. Itu dicampur dengan beberapa bahan lain ya, yang digunakan untuk Allah. Campuran ini sangat-sangat sakral. Artinya sakral itu suci ya, bersih, murni. Bahan yang paling murni itu kemenyan, dan tidak digunakan untuk kegunaan yang lain. Ingat ya, yang tadi emas itu karena Yesus adalah seorang penguasa. Sedangkan kemenyan, bagaimana kemenyan diberikan kepada seorang bayi? Siapa yang disebut bayi Yesus? Kalau kita datang kepada Tuhan, ya, kalau kita bersih, Tuhan akan senang. Berarti Tuhan senang kebersihan. Tuhan senang wangi-wangian. Jadi kita harus berbau harum ya. Yesus itu adalah Tuhan. Jadi layak menerima kemenyan itu, yaitu sebuah bahan yang asli yang digunakan untuk wangi-wangian. Yang ketiga itu adalah mur ya. Mur ini merupakan suatu suguhan yang ditawarkan tentara kepada Yesus. Ya seperti apa ya, mur itu kayak minuman yang membuat orang bisa segar kembali. Bisa baca dari Markus 15 ayat 23 ya. Salah satu rempah yang digunakan untuk bisa membasam jenazah. Itu mur ya. Bukan sesuatu hal yang lain yang aneh yang diberikan kepada bayi sebagai hadiah, bukan. Bayi yang lahir sebagai bayi yang imut akan meninggal dalam usia yang sangat muda. Itu kalau bayi itu dikasih mur langsung. Tapi karena itu yang dipersembahkan supaya bayi ini bisa sehat terus menurut pemikiran orang Majus. Tapi memang orang Majus orang pintar. Mur menjelaskan kepada kita bahwa Yesus memang pantas kita sembah. Yesus adalah juru selamat. Jadi layak kalau orang Majus datang dengan membawa persembahan yang bentuknya emas, kemenyan, bahkan mur. Ya. Nah, jadi mereka bertiga dengan petunjuk bintang di langit, dan dia menemukan tempatnya itu di Yerusalem. Ya, sudah jelas di sini bahwa supaya kamu memaknai bahwa apa yang pantas kamu berikan kepada Tuhan sekarang. Kalau di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang
hidup dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kalian yang masih merasa semangatnya ya, masih remaja, berikan waktu kalian untuk Tuhan lebih banyak. Ya. Bayangkan orang Majus punya bekal 3, emas, kemenyan, dan mur, dipersembahkan semua. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena petunjuk jelas dari Allah lewat mimpi. Dan para Majus ini mengetahui betul bagaimana dia seorang ahli astronomi, bahkan astrologi. Jelas sekali dia melihat petunjuk itu persis bersama mimpi yang dia diketahui waktu saat tidur. Tidurnya di padang belantara tapi nggak ada tempat untuk berteduh. Disitulah Tuhan menunjukkan orang Majus ini lewat mimpi, sehingga mimpi itu terwujud jelas. Tanda bintang itu di mana Yesus lahir, ya. Dan mengenai persembahan tadi, itu emas, kemenyan, dan mur memang layak dipersembahkan kepada Yesus adalah Tuhan. Dan orang Majus datang menyembah Yesus. Saat itu setelah dia menyembah, dia pergi, dia percaya karena dengan jalan seperti itu menyembah Tuhan Yesus, maka segalanya akan dibuatnya lancar, ya. Hadiah-hadiah yang dibawa orang Majus sangatlah pantas dan sesuai sekali buat Yesus, karena Yesus adalah seorang raja, Tuhan, dan bahkan juru selamat, ya. Bahkan ibu bapaknya ibu Maria dan Yusuf, dia menggunakan hadiah-hadiah itu untuk kebutuhan sehari-hari. Emas yang sangat berharga, sama seperti sekarang ini uang, kalau emas dijual jadi uang dan kita bisa beli apa yang kita butuhkan, ya. Kemenyan dan mur merupakan bahan yang sangat mahal sekali, sehingga bisa digunakan bekal kehidupan Maria dengan Yusuf dalam perjalanannya untuk membuat parfum, bahkan untuk membuat obat-obatan. Hadiah itu betul-betul mencukupi kebutuhan hidup Yusuf dan Maria dan bagi Yesus. Itu mahal sekali, ya. Sedangkan Yusuf sudah meninggalkan tempatnya, kan dia seorang tukang kayu. Tapi karena Tuhan menunjukkan segala sesuatunya dan Tuhan sudah menyediakan bekal hidupnya lewat orang Majus itu, ya. Lalu Yesus dan keluarganya terus pergi ke Mesir lantaran dengar bahwa waktu Tuhan Yesus lahir, orang Majus ini memberitahukan kabar lewat Herodes bahwa Herodes akan membunuh bayi-bayi termasuk Yesus. Dia mencoba mencari sampai ketemu, tapi nggak ketemu. Karena apa? Ya emosi sih, ya. Dia nggak mau ada raja yang setara dengan dia, ya. Herodes nggak mau, dia nggak mau dijatuhkan karena ada seorang bayi yang lahir untuk dunia ini. Tuhan Yesus menyediakan emas dan kebutuhan mereka dalam perjalanan ke Mesir, ya. Kehidupan baru akhirnya terjadi di negeri asing. Nah, dari situ Tuhan Yesus bertumbuh besar. Coba kita lihat dari Matius 25 ayat 40, ya. Nanti bisa dibaca di rumah, ya. Kamu buka Alkitab di rumah, jelaskan semua, kamu terapkan, kamu memahami betul apa maksud dan tujuan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia lahir untuk kita, terus Dia pun mati untuk kita, dan Dia pun bangkit untuk kita. Nah, saat ini saya memberitahukan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya lewat 3 orang ini yang sebenarnya dia itu seperti orang kafir, nggak mengerti apa-apa, bukan orang Yahudi.
Tapi Tuhan memilih orang itu yang sebenarnya tidak tahu, tapi karena Tuhan menunjukkan kebesarannya lewat ketiga orang Majus ini. Ya. Itulah tentang orang Majus yang kepingin melihat bayi Yesus lahir di palungan. Bayangkan kalau Yesus lahir di palungan, ya, tempatnya kotor, baunya nggak enak, kotorannya kambing, pokoknya baunya nggak enak. Makanya Tuhan membawa orang Majus datang ke situ dengan membawa bahan-bahan yang asli, yaitu kemenyan dan mur. Itulah yang akhirnya suasana menjadi haru. Mereka bersuka cita, mereka senang bisa melihat Yesus yang lahir ke dunia ini untuk memimpin, untuk menguasai dunia ini. Baik, kita sampai akhiri dari sini. Saya mengajak adik-adik untuk menerapkan ayat firman Tuhan tadi yang saya baca dari Matius 25 ayat 40. Kamu bisa menghafalkannya ya. Anak kelas besar, tunas harus bisa. Matius 25 ayat 40 ya. Nah, sekarang satu pertanyaan. Hal baru apa yang kamu pelajari mengenai Natal tahun ini? Renungkan sendiri di rumah. Kedua, apa yang membuat kamu mengenai orang-orang yang kamu kunjungi? Ini menjelang Natal sudah lewat ya. Kira-kira kamu kepingin bermain kemana? Nah, kamu punya tujuan. Kamu berpikir lagi. Seperti orang Majus mau datang kepada Tuhan Yesus. Aku mau datang ke Tuhan Yesus, apa yang bisa aku berikan? Nah, sekarang kamu berpikiran mau kemana? Mau kunjungi temanmu yang sakit? Kamu berpikir apa yang pantas saya berikan kepada temanku? Atau kamu rindu dengan temanmu, pasti kamu kepingin memberi sesuatu, ya? Itu belajar renungan dari firman Tuhan. Nanti Tuhan akan taruh di hatimu oleh Roh Kudus bagaimana kamu mengunjungi temanmu atau saudaramu atau nenekmu atau siapa saja yang kamu kunjungi. Tidak datang dengan tangan kosong ya. Kamu kunjungi apa yang menurut kamu pantas orang itu kamu kunjungi. Seperti orang Majus datang kepada Yesus, mengunjungi Yesus lahir. Apa yang pantas diberikan kepada Yesus? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan kesempatan pagi ini kami boleh mencoba merenungkan, belajar bagaimana Engkau kasih-Mu menunjukkan kebesaran-Mu lewat bayi yang lahir, tanda kepada ketiga orang Majus. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu dari Matius 25 ayat 40 yang boleh bertanam dalam pikiran dan hati anak-anak kelas besar maupun tunas, supaya mereka mengetahui benar apa maksud dan tujuan Tuhan datang ke dunia, yaitu untuk mengampuni, mengasihi, dan menebus dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, luar biasa firman Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan Yesus datang yang mengunjungi dia, yaitu 3 orang yang luar biasa, orang Majus. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan? Apa kita mengunjungi dia dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, atau sebaliknya? Nah, ini suatu luar biasa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kasih Allah itu sangat dahsyat dalam pribadi kita. Kita akan memberi terbaik kepada Tuhan, namun kita titipkan saja kepada orang tua kita, persembahan teman-teman sekalian, dan kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita berdoa untuk mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu menyertai kami, yang selalu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau berkati kami dalam sekolah kami Tuhan, baik dalam pertemuan bahkan masih dalam online. Kau berkati Bapa, dan Engkau juga Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami, bahkan juga dalam pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, kami telah mengikuti seluruh persekutuan ibadah kami Tuhan. Kiranya Bapa, persekutuan ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa